Bayangkan Bapak Ibu, di usia 92 tahun, banyak orang biasanya sudah lemah, lebih banyak duduk di kursi atau berbaring di tempat tidur. Jalan beberapa langkah saja bisa ngos-ngosan, nafas tersengal-sengal, bahkan ada yang sudah sering keluar masuk rumah sakit. Itu hal yang wajar, karena tubuh kita memang semakin menua dan organ-organ tidak lagi sekuat dulu. Tapi, ada kisah luar biasa dari seorang kakek di sebuah desa kecil. Usianya sudah 92 tahun, hampir 1 abad. Namun, beliau masih bisa berjalan sendiri tanpa tongkat, masih bisa makan dengan lahap, masih bisa tidur nyenyak tanpa obat, dan yang lebih mengejutkan, jarang sekali sakit. Bahkan tetangga-tetangganya bilang, tubuh beliau masih kuat, seperti orang yang usianya jauh lebih muda. Apa rahasianya? Bukan obat mahal, bukan vitamin yang harganya jutaan, bukan pula perawatan dokter yang harus bolak-balik rumah sakit. Rahasianya ternyata sederhana, hanya makan satu jenis daun yang sangat mudah kita temukan di sekitar rumah. Daun yang sering kita lihat, sering kita abaikan, bahkan mungkin Bapak Ibu sering lewati tanpa menyadari manfaat besarnya. Nah, disinilah menariknya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa daun sederhana ini menyimpan kekuatan luar biasa untuk kesehatan, terutama bagi kita yang sudah berusia lanjut. Daun ini bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, membuat badan lebih bugar, bahkan melindungi tulang agar tidak cepat rapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu sahabat lansia yang saya cintai. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan diberi kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ingin menyapa dulu, Bapak Ibu menonton dari mana hari ini? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, atau mungkin dari desa-desa kecil yang indah di pelosok Indonesia? Dimanapun Bapak Ibu berada, saya kirimkan doa tulus. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu semangat menjalani hari-hari. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan dengan penuh cinta, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kenapa? Karena setiap hari, saya akan berbagi informasi kesehatan yang bermanfaat untuk Bapak Ibu, khususnya untuk kita yang sudah masuk usia lanjut. Siapa tahu, ilmu sederhana hari ini bisa menjadi kunci agar Bapak Ibu tetap sehat, kuat, dan tidak merepotkan anak cucu di masa tua. Nah, Bapak Ibu pasti sudah mulai penasaran kan? Daun apa sebenarnya yang dimakan kakek berusia 92 tahun ini? Bagaimana cara beliau mengonsumsinya? Dan kenapa bisa membuat tubuhnya tetap sehat meski usia sudah hampir 1 abad? Jawabannya akan kita bahas tuntas di video ini. Jadi, jangan di-skip, jangan ditinggalkan, karena setiap menitnya akan membuka rahasia yang bisa jadi penyelamat kesehatan Bapak Ibu di masa tua. Di sebuah desa kecil di Yogyakarta, ada seorang kakek bernama Mbah Karto. Usianya kini sudah 92 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, umur hampir seabad, tapi tubuhnya masih bugar. Banyak orang di sekitar desanya kagum, karena beliau tidak hanya sekadar bisa berjalan, tetapi juga masih aktif ikut kegiatan bersama warga. Kalau ada kerja bakti membersihkan jalan, beliau datang. Kalau ada hajatan tetangga, beliau ikut membantu. Bahkan masih sesekali pergi ke kebun kecil di belakang rumah untuk merawat tanaman. Orang-orang sering bertanya-tanya, apa rahasianya? Kok bisa di usia hampir 100 tahun, tubuh beliau tetap kuat, langkahnya stabil, dan wajahnya segar. Bukan sekali 2 kali, tapi hampir setiap kali ada tamu yang berkunjung, mereka selalu penasaran dengan gaya hidup Mbah Karto. Dan inilah jawaban sederhana dari beliau. Saya tidak punya rahasia khusus. Saya hanya rutin makan daun kelor setiap hari, sejak muda sampai sekarang. Itu saja. Jawaban ini awalnya membuat orang tertawa. Masa sih? Cuma daun kelor bisa bikin panjang umur dan sehat. Tapi setelah diteliti lebih jauh, ternyata memang benar, ada kandungan luar biasa dalam daun kelor yang bisa menjaga kesehatan tubuh. Bapak Ibu, apa yang menarik dari kisah Mbah Karto ini adalah, beliau tidak pernah ketergantungan obat-obatan kimia. Kalau masuk angin, cukup minum wedang jahe. Kalau pegal, cukup istirahat atau dipijat sederhana. Dan yang paling konsisten, setiap hari beliau mengonsumsi daun kelor, entah dijadikan sayur bening atau sekadar diseduh seperti teh. Tetangganya pernah bilang, saya sudah lama tinggal satu kampung dengan beliau.
Tidak pernah sekalipun saya lihat Mbah Karto opname di rumah sakit. Kalau sakit pun, paling cuma batuk ringan atau pilek, dan itu cepat sembuh. Kondisi ini tentu membuat banyak orang terinspirasi. Apalagi, di zaman sekarang, banyak lansia baru masuk usia 60-an atau 70-an saja sudah sering keluar masuk rumah sakit karena hipertensi, kolesterol, atau diabetes. Sementara Mbah Karto, di usia 92 tahun, tubuhnya masih terasa ringan, pikirannya masih jernih, bahkan ingatannya pun masih tajam. Bapak Ibu bisa bayangkan, betapa bahagianya kalau di usia senja kita masih bisa mandiri, tidak merepotkan anak cucu, dan masih bisa beraktivitas dengan riang. Itulah yang ditunjukkan oleh sosok sederhana ini. Kisah nyata seperti ini memberikan pesan penting kepada kita. Kesehatan tidak selalu bergantung pada hal-hal mahal. Kadang justru ada di sekitar kita, bahkan mungkin sering kita remehkan. Sama halnya dengan daun kelor ini. Tidak sedikit orang yang punya pohonnya di pekarangan rumah, tapi tidak pernah dimanfaatkan. Padahal, bisa jadi itulah rahasia untuk hidup sehat di usia lanjut. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar dari kisah Mbah Karto. Jangan tunggu nanti kalau sudah sakit, baru mencari pengobatan. Mulailah sekarang, dari hal sederhana, dari kebiasaan kecil yang bisa menjaga tubuh tetap bugar. Karena ternyata, kesehatan itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan setiap hari, bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Dan sebentar lagi, kita akan bahas lebih dalam, apa sebenarnya kandungan dalam daun kelor ini, sehingga mampu menjaga tubuh seorang kakek tetap kuat hingga usia 92 tahun. Jadi, jangan tinggalkan videonya, karena rahasia ini sangat sayang kalau dilewatkan. Bapak Ibu, sekarang mari kita masuk pada rahasia besar yang terkandung dalam daun sederhana yang dikonsumsi Mbah Karto setiap hari, yaitu daun kelor. Mungkin Bapak Ibu sering dengar pepatah, daun kelor bisa menolak bala. Di masyarakat, kelor sering dianggap mistis. Tapi ternyata, kalau diteliti lebih dalam, kandungan gizinya luar biasa hebat, bahkan oleh ilmuwan dunia disebut sebagai superfood atau makanan super. Kenapa disebut makanan super? Karena hampir semua yang dibutuhkan tubuh ada di dalamnya. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, kaya vitamin C. Bapak Ibu pasti tahu, vitamin C penting untuk daya tahan tubuh. Dengan cukup vitamin C, tubuh kita tidak mudah kena flu, batuk, atau infeksi. Bagi lansia, ini sangat penting, karena sistem imun biasanya mulai melemah seiring usia. Kedua, tinggi kalsium. Kalsium adalah mineral utama yang menjaga tulang tetap kuat. Di usia lanjut, tulang mudah keropos atau rapuh, sehingga risiko patah tulang semakin tinggi. Daun kelor mengandung kalsium lebih banyak dibandingkan susu. Jadi, bagi yang tidak bisa minum susu, kelor bisa jadi solusi alami menjaga tulang tetap sehat. Ketiga, mengandung zat besi. Zat besi penting untuk mencegah anemia atau kurang darah. Kalau tubuh kekurangan zat besi, kita mudah lemas, pusing, bahkan bisa sering pingsan. Dengan zat besi dari kelor, darah tetap sehat, oksigen mengalir lancar ke seluruh tubuh, sehingga kita merasa bertenaga sepanjang hari. Keempat, protein nabati. Bapak Ibu mungkin berpikir, protein hanya ada di daging, ikan, atau telur. Padahal daun kelor juga menyimpan protein yang membantu menjaga otot agar tidak cepat lemah. Inilah yang membuat orang yang rutin makan kelor tidak gampang merasa capek, meski sudah lanjut usia. Kelima, antioksidan tinggi. Antioksidan adalah zat yang melawan radikal bebas, penyebab penuaan dini. Kalau tubuh kita penuh radikal bebas, kulit cepat keriput, organ dalam cepat rusak, bahkan risiko penyakit berbahaya meningkat. Dengan antioksidan dari daun kelor, penuaan bisa diperlambat, dan tubuh tetap segar. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Penelitian juga menunjukkan bahwa daun kelor bisa membantu menstabilkan tekanan darah, cocok bagi yang punya hipertensi, menurunkan kadar gula darah, baik untuk penderita diabetes, menjaga kolesterol tetap normal, sehingga jantung lebih sehat, membersihkan racun dalam tubuh, sehingga organ lebih ringan bekerja. Luar biasa sekali, bukan? Inilah sebabnya, meskipun usianya sudah 92 tahun, Mbah Karto tetap sehat. Bukan karena beliau punya obat khusus, tapi karena setiap hari tubuhnya mendapat asupan gizi dari daun kelor. Coba Bapak Ibu bayangkan,
kalau kita mulai rutin makan kelor sejak sekarang. Insya Allah, di usia senja nanti kita masih bisa kuat. Bisa berjalan sendiri tanpa bantuan, bisa ikut bermain dengan cucu, bahkan tetap ceria tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit. Itulah mengapa, jangan remehkan daun sederhana ini. Seringkali yang kita anggap kecil, ternyata menyimpan rahasia besar bagi kesehatan. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengolah daun kelor, agar gizinya tidak hilang, dan tetap aman dikonsumsi setiap hari. Jadi, tetap lanjutkan menonton. Karena caranya sangat mudah dan bisa Bapak Ibu praktekkan langsung di rumah. Bapak Ibu, setelah kita tahu betapa hebatnya manfaat daun kelor, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara mengolahnya supaya gizinya tetap terjaga, enak dimakan, dan aman untuk kesehatan? Jangan khawatir, caranya ternyata sangat mudah. Bahkan bisa dilakukan setiap hari di rumah tanpa perlu keahlian khusus. Pertama, sayur bening daun kelor. Inilah cara paling sederhana dan paling sering dilakukan orang-orang desa. Caranya, petik segenggam daun kelor muda, lalu cuci bersih. Didihkan air bersama bumbu sederhana seperti bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Setelah air mendidih, masukkan daun kelor sebentar saja, cukup 1 menit. Jangan terlalu lama, supaya vitaminnya tidak hilang. Sayur bening ini rasanya segar, apalagi kalau ditambah wortel, jagung, atau labu siam. Cocok dimakan siang hari, membuat tubuh terasa ringan. Kedua, teh daun kelor. Bapak Ibu yang suka minum teh bisa mencoba cara ini. Daun kelor dijemur atau dikeringkan terlebih dahulu, lalu disimpan di wadah tertutup. Kalau mau diminum, cukup ambil 1 sendok daun kelor kering, seduh dengan air panas, lalu tunggu beberapa menit. Rasanya lembut, dan bisa diminum pagi atau sore. Teh kelor ini membantu menjaga gula darah tetap stabil, dan membuat badan lebih segar. Ketiga, campuran jus. Untuk yang suka minuman segar, daun kelor bisa dicampur dalam jus buah, seperti jus jeruk, apel, atau mangga. Caranya, ambil beberapa lembar daun kelor muda, cuci bersih, lalu blender bersama buah. Rasanya tetap enak karena tertutup rasa buah, tapi gizinya jauh lebih lengkap. Keempat, bubuk kelor. Kalau Bapak Ibu ingin lebih praktis, daun kelor bisa dikeringkan lalu ditumbuk halus hingga jadi bubuk. Bubuk ini bisa ditambahkan ke makanan apa saja, misalnya taburan di bubur, sup, atau bahkan dicampur ke dalam air hangat. Cara ini banyak digunakan sekarang, karena bisa disimpan lebih lama. Namun ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Jangan makan daun kelor terlalu banyak sekaligus. Cukup segenggam setiap hari. Kalau sedang minum obat dokter, konsultasikan dulu. Karena kelor bisa memengaruhi kadar gula atau tekanan darah, sehingga perlu penyesuaian dosis. Untuk lansia yang punya perut sensitif, sebaiknya mulai dari jumlah sedikit dulu, baru ditingkatkan secara bertahap. Bapak Ibu, ternyata cara mengolah kelor sangat mudah, bukan? Tidak butuh biaya besar, tidak perlu resep rumit. Bahkan bisa dimasak setiap hari sebagai menu keluarga. Bayangkan, dengan langkah sederhana ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat besar. Tulang lebih kuat, badan lebih bugar, tekanan darah lebih stabil, dan pikiran lebih segar. Kalau Mbah Karto bisa sehat di usia 92 tahun hanya dengan kebiasaan kecil ini, tentu kita pun bisa mencoba. Dan sebentar lagi, di bab terakhir, kita akan ambil pelajaran berharga dari kisah Mbah Karto. Kita akan simpulkan apa pesan yang bisa kita ambil, dan bagaimana agar Bapak Ibu bisa meniru pola hidup sehat beliau. Jadi, jangan tinggalkan videonya, karena penutup ini akan menjadi motivasi besar untuk menjaga kesehatan di masa tua. Bapak Ibu yang saya cintai, setelah kita bahas panjang lebar, kita bisa melihat satu hal yang sangat jelas. Kesehatan tidak selalu datang dari obat mahal atau rumah sakit modern. Kadang rahasianya justru ada di sekitar kita, bahkan sering kita abaikan. Kisah Mbah Karto, seorang kakek berusia 92 tahun dari desa kecil di Yogyakarta, telah membuka mata kita semua. Beliau tidak bergantung pada obat-obatan kimia setiap hari. Beliau tidak perlu keluar biaya besar untuk menjaga kesehatannya. Rahasianya hanya sederhana. Daun kelor, dimakan dengan rutin setiap hari. Dari daun kecil inilah, tubuhnya mendapat vitamin C untuk daya tahan tubuh, kalsium untuk tulang, zat besi untuk darah, protein untuk otot, dan antioksidan untuk melawan penuaan.
Semua itu membuat tubuhnya tetap segar, kuat, dan jarang sakit meskipun usia sudah hampir 1 abad. Bayangkan Bapak Ibu, betapa indahnya jika di usia lanjut kita masih bisa mandiri, masih bisa berjalan tanpa tongkat, masih bisa bermain dengan cucu, dan tidak merepotkan anak-anak kita. Bukankah itu impian semua orang tua? Tidak ada yang ingin masa tuanya dipenuhi sakit-sakitan. Semua ingin sehat, tenang, dan bahagia. Pesan pentingnya adalah, mulailah dari sekarang. Jangan menunggu sakit datang baru mencari pengobatan. Biasakan diri untuk menjaga kesehatan lewat hal-hal sederhana. Kalau di sekitar rumah ada pohon kelor, manfaatkanlah. Kalau tidak ada, cobalah tanam atau beli di pasar. Harganya murah, tapi manfaatnya luar biasa. Selain itu, jangan lupa imbangi dengan pola hidup sehat lainnya. Makan secukupnya, jangan berlebihan. Banyak minum air putih. Tidur yang cukup, jangan terlalu malam. Dan jangan lupa bergerak, walau hanya jalan kaki sebentar di pagi hari. Semua kebiasaan kecil itu, jika dilakukan rutin, akan menjadi tabungan kesehatan di masa tua. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita ingin punya umur panjang yang berkualitas. Bukan hanya panjang umur, tapi juga sehat dan bugar sampai akhir hayat. Dan insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebiasaan baik seperti mengonsumsi daun kelor bisa menjadi salah satu ikhtiar kita untuk mencapainya. Semoga kisah inspiratif ini menjadi motivasi bagi Bapak Ibu semua. Jangan remehkan hal kecil, karena bisa jadi itu adalah rahasia besar untuk kesehatan kita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya sangat menghargai waktu Bapak Ibu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak sahabat lansia yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Semoga Allah selalu melindungi Bapak Ibu, memberikan kesehatan yang sempurna, kebahagiaan yang berlimpah, serta umur panjang yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.